assalamualaikum. Kesempatan kali ini saya lagi akan bahas tentang isu-isu. Inilah kadang Pangkor guys. Kita pergi menyeberang hari. Kita let's go guys. Dimakan aja ah. Tiket mamai. Pertanyaan yang sering saya dapat itu kenapa rakyat Malaysia Mina bekerja tu ferry. sama dengan warga Ini Tuan Takut. bahkan sampai 24 jam. Nah, dia berkata macam ni, apakah abang tengok semua rakyat Malaysia malah berjaga? Tak semua abang. Juga warga Indonesia atau warga negara-negara lain, tak semua rajin, tak semua malas. Abang nampak tak ada orang-orang yang start dari nol, dia berusaha kerja 24 jam hingga dia sukses. Apa jadi? Inilah. Jadi ketisu ya. Tiga mana? Ada yang kata Melayu rakyat Malaysia itu malas. Bukan malas bang. Mereka ini bukan malas, hanya saja contoh sekolah Belum lagi. pada tadi beberapa dan SD sampai SMA universiti habis. Ini Pangkor dek. Kayak apa ya? Kayak ambil kita bagian hukum atau bagian lain lah. Ambil apa? Habis belajar bisa kerja perfect. Sepadan lah. Ini salah satu pelabuhan Jadi di Perak. hanya saja mungkin di segi apa ya, tak bisa tersalah. Macam ini yang saya bilang Indonesia. Dan contohnya banyak sekarang yang sarjana di bagian hukum, di bagian teknis, bahkan di kedokteran, sekolah sudah biaya mahal-mahal, kerjanya di tambang, ya, di suatu tambang, masuk di tambang baru dapat kerja. Sebelumnya itu mereka kerja ambil kayak honorer itu bukan pegawai lah, dia bukan pegawai tetap, artinya dia dibayar dengan suka-suka lah dengan pemerintah tanpa ada perjanjian kontrak. Nah, yang saya paling contohkan adik saya sendiri ya, dia kuliah di universiti kedokteran. Sorry guys, sampai habiskan uang itu, kalau untuk uang yang ditahu saja, yang di apa ya, yang itu uang yang ditahu lah yang keluar, yang dipakai adik saya ini sekitaran 200 juta lebih atau mendekati 300, itu yang baru ditahu. Dan belum lagi kiriman dari saya sendiri untuk adik-adik saya. Sebab saya memang juga walaupun sudah punya keluarga, tapi saya tidak akan lupa membantu adik-adik saya tidak berdiri di samping mereka. Saya ingatnya saya memang jalan-jalan, Nah, di jalan-jalan foto aku dapat tanya pindah ini. Saya mau taruh umbe. ayo foto fontel liu pak. Enggak tetap petang rai itu. Udah rai itu. Sorry. Udah rai itu. Kopor aku apa? Bang lagi. Babu lahir aja. Iya, kau lihat. Aku orang tel hewe pureng deh aja. Ayo tuh kan. Kata mihna salib ini ada no. Iya, kau lihat. Ada kata salib mana bata pada hari betul ni pak. Ada. Aku sih. Ayo sekolah. Sekolah kita. Udah kamu pulang dah kak.
Tapi kalau apa ini ya? Hah? Masalah itu ya. Ada peta-peta ke apa kok? Kalau ini pada no. Yang malam ada juga ada dia kerja daripada pagi sampai Sewa aja itu. Ini sewa tapak. Tapak sewa antar ada. Tadi Pak tidur, Pak. Tadi lagi, Pak. Masterin. Lagi, Pak. Enggak lupa lah ini nih Amin ini. Oh, biar bahal itu lah. Luarnya bukan. Biar juga. Hanya atas. Gara pada motor lah. Wah, diganti motor. Jam saya sebenarnya. Hah? Ayo jam 10 kah? Saya lo. Malah. Jam 1. Jadi umpamanya Lewat. Jam 5 ya. Sampai topi ambil simpan lah. Topi hilang satu, tiga. Lu antas ini ya. jadi orang kaya kita kelola tanah itu jadi kebun kah, sawah, sayur, kebun buah-buahan. Tapi oleh warga pribumi. Nah, Ini kita pantai di pulau yaitu transmigrasi. Mananya pemindahan dari satu daerah ke daerah lain. Baru kata dikali kan dia sini bagi nama kan cara isinya. Cara isi. Bali. Ayo apa ini? Ayo. Ini juga. Ayo ini makanan ini baik juga. Baik juga. ini bahi. Oh ini pun tahu. Kan hingga he, ane kali hari makado putaran hen. Mereka jadi Oh ini ke lihat nak kunci. Musika itu. jadikan Kan tu kau Kamu dia. Ja dan lain ini me. Dan benar. karena Dan lain. rasa apa Yang gitu paling. ya, Karena betul. Karena utara kaget sih kan. gengsi lah. Kenapa? Orang tadi. Jadi intinya kalau nanti zakat dengan kehidupan dan dengan perantau, Tuh abang lagi sewa motor. Sewa motor 1 hari 60 ringgit. perantau Ya sewa motor sana. dia perantau datang Jadi ke sewa daerah 60 orang ringgit, lain atau ke daerah orang lain dia kerja. Hah? Kalau tak kerja siapa yang Alah, pakai surat telat. di tanah rantau itu kejam. Kita masih keadaan sehat, kita akan bekerja. Tanggung. Ya, bukan macam itu. Makin ramai orang di sini. Dalam keadaan sakit. 1 hari 2 hari depan ada kabar Makin ramai lah. mencari pekerjaan dia untuk sesuap nasi untuk keluarganya di kampung. Ya takkan kita duduk sama-sama sini kalau tak kerja satu orang sama-sama matilah di sini. Jadi jangan berpikiran terlalu inilah ya. Sebelum berucap itu kita kena pikir dulu macam mana hasilnya nanti kalau saya bercakap macam ini. Diteliti dulu lah, apalagi kayak konten-konten kreator ini. Sebenarnya saya tidak inilah apa ya, kayak tidak terlalu saya sebenarnya seorang pemalu yang tampil di kamera. Tapi saya sering lihat konten-konten provokasi tentang Malaysia di Indonesia. Indonesia serang Malaysia lah, hancur bertubi-tubi lah. Di mana ya Allah? Dosa gibahnya di mana tuh orang fitnah bukan main, hanya karena gara-gara ingin mencari duit, marketing, jual marketing view, mau jadi viral kayak gitu loh. Jadi kalau maksud saya buat para netizen ini, cobalah kalian cerdik menanggapi suatu berita. Jangan asal-asalan ada nonton separuh langsung komen lah, langsung apalah, langsung share. Jadi kalau menurut saya itu
berita apapun kalian harus dengarin sampai habis dulu, barulah tahu dan pahami apa isinya, apakah masuk logika atau tidak, apakah benar atau tidak. Jangan asal komen, share tanpa mengetahui kebenaran berita tersebut. Jadi saya sangat inilah ya. Jadi kalau menurut saya itu damai itu indah. Ya ada duanya kalau kita damai. Buat apa kita berebut membanggakan suatu negara kita masing-masing kalau nantinya kita mati tak ada yang dibawa? Bukan negara, jangankan negara, pakaian kita yang pakai hari-hari kita tak akan bawa. Kita akan dibelikan satu kain kafan saja yang putih, bro. Ingat. Jadi buat para netizen haters ini, cobalah kalian sadar-sadar sedikit. Jadilah, berpikirlah secara dewasa ya. Jadi saya selama 12 tahun di Malaysia, alhamdulillah saya kemana-mana. Bahkan saya bukan berkata sombong ya, saya bisa duduk satu bangku, satu meja dengan abang-abang polis ya, karena mereka lihat saya banyaklah. Saya tidak memuji diri sendiri, tapi orang kata kamu adalah orang baik. Tak pernah inilah. Saya memang pribadi saya macam tu. Saya macam menghibah atau ngomong bicarakan orang ini, saya memang tak suka lah. Saya jenis orang macam tu lah. Saya sensitif dengan orang-orang yang suka membicarakan hal buruk orang lain. Jadi kami duduk hanya tentang soal kerja. Orang tanya bagaimana kerja saya, adakah kerja kamu, kalau tak ada tolong di rumah. Macam tu, sampai macam tu bro. Sampai saya jujur ya, saya sampai malu kerja dengan abang-abang polis tu. Saya pergi kerja kadang sudah pukul 10. Inilah pukul 10 saya kerja 2 jam, 3 jam, 4 jam. Saya bagi rapikan apa semua yang dorang nak, saya repair ya, 200, 300 dia bagi. Sampai saya berkata, ini bang terlalu mahal lah, tak boleh lah macam ni. Dia cakap, sampai abang-abang polis cakap macam ni, kalau kamu datang sini untuk happy-happy, tak apa, dia cakap. Tapi kalau kamu datang di sini untuk mencari rezeki untuk keluarga kamu, abang pun ikhlas dia bagi, dia cakap. Karena ini bukan soal hasil kerja kamu, tapi karena kemuliaan hati kamu ya. Saya tidak terlalu inilah kalau masalah saya tak mau tunjukkan lah bahwa diri saya ini orang baik. Tapi adalah teman-teman yang rekod bahwa kita juga ikut dalam suatu kebajikan. Saya sering ikut dalam geng-geng kebajikan. Tapi akan adalah teman-teman saya yang di sini yang akan bagi naik. Tak tahulah, tapi saya bilang tolong jangan tunjukkan saya, karena lihat kayak. Jadi menurut saya kayak begitulah. Jadi kalau menurut kalian tuh pandangan kalian, kenapa rakyat Malaysia malas? Bukan malas bro, bukan semua rakyat Malaysia malas ya. Mereka menuntut hak mereka itu wajar. Menuntut hak keistimewaan mereka itu wajar. Nah kita pun kalau di Indonesia kita menuntut, kita boleh menuntut hak kita, kelayakan kita sebagai rakyat Indonesia. Mereka pun sama. Jadi jangan bilang rakyat Melayu, rakyat Malaysia itu malas bekerja, banyak kerja di Malaysia. Contohnya warga asing boleh hidup. Iya, boleh hidup. Sebab warga asing kalau tak kerja, dia tak makan. Siapa yang bagi makan? Lagi satu contoh, umpama kalau kita pun di kampung masih tinggal dengan orang tua, kerja, bukan tak kerja dalam kampung tuh, banyak kerja kita mau buat.
boleh dapatkan uang, tapi kita masih malas juga. Bukan soal malas mau kerja, tapi macam merasa kok makan ada, apa semua ada. Jadi kayak gitulah. Jadi coba kita berpikirlah yang lebih dewasa sedikit. Jangan asal mengucap dapat menyinggungkan perasaan hati orang lain. Dengan tanpa sengaja kita sudah berbuat dosa, bro. Memang saya pun hidup dalam kelumuran dosa lah. Tapi insya Allah lah, kalau masalah mulut saya nih bercakap mungkin ada juga lah satu persatu yang membuat mulut saya ini berdosa. Tapi saya yakinlah tidak semua perkataan saya itu mengandung dosa. Karena saya memang paling benci dengan soal ghibah, ya. Adapun kalau ada teman-teman saya, ya ibarat kita duduk sama-sama, lepas itu ada ceritakan orang lain, saya langsung menghindar berdiri, karena takut saya terprovokasi di situ dan saya akan ikut-ikutan dengan mereka berbuat dosa apa semua. Jadi kalau kalian mungkin nampak saya penampilan saya agak lain-lain, itu bukan penampilan atau wajah itu boleh lain, tapi tidak dengan hati dan perbuatannya. Saya walaupun memakai kalung atau sorban apa cincin semua yang besar-besar tuh, saya bukanlah gangster ya, sorry, minta maaf. Dan saya tak pernah melakukan jenayah. Alhamdulillah, Allah selalu melindungi saya, Allah selalu menuntut saya ke jalan yang benar. Walaupun keinginan itu ingin juga, tapi Allah itu menolong saya, menutup hati saya untuk tidak berbuat kejahatan, ya. Siapapun lah, kalau kita disakiti apa, mesti ada terlintas di pikiran kita untuk berbuat sesuatu. Jadi alhamdulillah, insya Allah lah, kalau kita selalu ke jalan benar, Allah itu insya Allah kalau kita hati kita lurus, kemana-mana pun istilahnya, di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Nah contohnya macam ni ya bro, jangan jauh-jauh lah, coba antara kampung dengan kampung, ya. Kita pergi ke kampung tersebut, kampung orang lain, kita bawa adab kita, tak menghargai orang lain, bagaimana perasaan orang, ya, bagaimana tanggapan orang kampung itu. Kalau di kampung di belasah, balik muka ini sudah penuh inilah, macam operasi plastik dan lain, orang tak tahu lagi siapa Anda. Begitu juga datang ke Malaysia. Nah, kalian yang disebut dengan parti pendatang tanpa izin, kalian marah. Kenapa kalian marah? Nah, karena ya, dan yang kedua tentang penyebutan pendatang haram, ya. Itu kan bahasa mereka. Kita ini berbeda bahasa, bro. Walaupun ada sedikit persamaan, tapi ada juga yang berbeza. Berbeda jauh lah. Seperti ada kata-kata menurut Indonesia baik, tapi Malaysia buruk. Menurut Malaysia baik, Indonesia buruk, ya. Jadi perkataan haram ini adalah perkataan Islam. Itu ayat-ayat di dalam Islam, ya. Contohnya kalau tanpa izin ini ayat itu secara umumnya atau bahasa yang dipakai kesehari-harian lah. Jadi buat kalian nih, janganlah terasa kalau kita memang bersalah, ya kita kita sampai saya lihat sekarang masuk di TikTok saling ini, apa ya, kita tunjukkan bahwa kita ini pandai, berani. Orang yang berilmu itu, orang yang berani, dia semakin tinggi semakin menunduk, bro. Dia semakin tinggi, dia akan semakin menunduk. Itulah orang-orang yang hebat.
ya. Jadi menurut saya begitulah keterangan, sedikit keterangan dari saya lah. Jadi lebih dan kurangnya perkataan saya mohon dimaafkan jika ada salah yang menyinggung perasaan kalian. Saya minta maaf, itu memang datangnya daripada kesalahan diri saya sendiri. Dan jika pun ada kelebihannya lagi, itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia juga ini tiada yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia dengan Malaysia.